Saya nggak berandai-andai, tapi seandainya Rizal Ramli, ya kan, jadi pemimpin di Indonesia, satu hari pertama jadi presiden, saya akan hapuskan undang-undang Omnibus Law. Karena tanpa Omnibus Law kita bisa tingkatin ekonomi kok. Saya udah buktikan tahun 2000. Nah yang kedua, kita cabut undang-undang mineral. Minerba. Okay. Jadi kalau Rizal Ramli jadi pemimpin, kita batalin itu undang-undang minerba. Saya akan ambil, Republik Indonesia akan ambil 55% kepemilikan. Yang ketiga, kita ubah partai politik Indonesia seperti di Eropa. Saya udah alokasikan sekitar 30 triliun. 15 triliun untuk masing-masing partai, 15 partai 1 triliun. Sisanya berdasarkan jumlah vote. Yang keempat adalah kita ekonomi kita akan genjot. Tahun pertama 6%, tahun kedua harus di atas 10%. Nah, Indonesia nggak mungkin capai itu karena pemimpin yang nongol hari ini, nasional maupun lokal, itu kan KW2, KW3, disponsorin oleh bandar. Udah KW2, KW3, maling pula lagi. Habib nanti Jumhur segala kita lepasin semua tahanan politik termasuk di Papua. Yang pantas masuk penjara itu bukan orang yang berbeda pendapat, bukan aktivis, hanya koruptor dan orang yang menghina agama. Udah itu aja. Maju Indonesia kok. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nama dan gelar orang sepuh ini seperti dicatat oleh Wikipedia adalah Dr. Insinyur Rizal Ramli MA dengan keterangan mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Susilo sejak 12 Agustus 2015. Rizal Ramli adalah pria cukup tua yang dilahirkan di Padang tepatnya pada 10 Desember 1954 atau saat ini berusia 66 tahun, sedang menuju 67 tahun pada Desember 2021 nanti. Sosok yang juga dikenal sebagai Menteri Pejahatan karena terkena tebasan reshuffle dari Presiden Jokowi setelah tak terlalu lama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, lalu tugasnya kala itu digantikan oleh Opung Luhut. Setelah itu kiprah seorang Rizal Ramli seperti hanya dipenuhi dengan serangkaian kontroversi karena komentar-komentarnya yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi yang masih konsisten dilakukannya sampai menjelang akhir kalender keempat pada 2021 ini. Nah, yang terbaru kakek Rizal ini bermimpi ingin menjadi presiden dengan program yang cukup kontroversial yang dilontarkannya. Seandainya mimpinya menjadi kenyataan, entahkah pada 2024 nanti atau 5 tahun sesudahnya, yang berarti usianya sudah mencapai antara 70-75 tahun. Saya nggak berandai-andai, tapi seandainya Rizal Ramli jadi pemimpin di Indonesia hari pertama jadi presiden, saya akan hapuskan UU Omnibus Law karena tanpa Omnibus Law kita bisa tingkatin ekonomi kok, ujar Rizal Ramli. Tak hanya itu, ia juga bermimpi akan membatalkan UU Minerba sehingga membebaskan para habib dan ulama yang dipenjarakan karena sekali lagi menurut dia sebagai Islamophobia. Weslah, sakarepmu Pak, terserah sampean Pak Rizal. Orang bermimpi kan bebas, mau jadi presiden, mau jadi penguasa antariksa, mau jadi super saya, atau Kamen Rider RX, atau menjadi pahlawan super yang masuk menjadi anggota The Avengers pun tidak ada yang melarang. Nanti kalau sudah bangun lalu ternyata menyadari dirinya hanya bermimpi, kan tinggal tidur lagi supaya bisa bermimpi yang lain lagi. Bangun, tidur lagi. Begitu kok dibilang Rizal Ramli sedang tidak berandai-andai. Padahal dirinya seperti udah ngebet banget jadi Presiden RI, tapi nggak pernah kesampaian. Mungkin cocok kalau di alam mimpi orang ini bertarung untuk menjadi Presiden RI melawan sosok ex-jagoan Partai Amanat Nasional yang juga berusia tak kalah tuanya dengan orang ini.
Siapa lagi kalau bukan Mbah Amin Rais, pria tua yang terlihat begitu berambisi menjadi presiden pada masa kejayaannya, tapi sampai sekarang jabatan itu tak pernah dicapai olehnya. Jelas, kedua orang ini kalah jauh kalau dibandingkan sama Pak D. Joko Widodo yang sekarang bertarung di tingkat Kutamadya sebagai wali kota Surakarta hingga bertarung sebanyak 2 kali di ajang Pilpres 2014 dan 2019 tidak pernah kalah. Rizal Ramli dan Amin Rais bahkan kalah dengan Abah Ma'ruf Amin yang kini menjadi wakil presiden Indonesia mendampingi Pak D. Jokowi. Padahal sebelumnya sama sekali tak pernah masuk hitungan akan maju sebagai RI 2 pada Pilpres 2019 kemarin. Akhirnya biarlah Rizal Ramli terus bermimpi, karena bermimpi itu sejatinya tidak perlu membayar sepeser pun. Silakan beliau berkoar-koar dan terus merasa menjadi orang yang hebat, termasuk dalam analisis ekonomi yang kerap dilontarkannya, meski faktanya semasa menjabat sebagai menteri, tak banyak terobosan besar yang bisa dilakukan oleh Rizal Ramli, kecuali hanya bikin gaduh di kabinet Jokowi kala saat itu. Lagi pula, siapa yang mau mengusung Anda menjadi calon presiden sih Pak? Baik pada 2024 maupun 2029 nanti, kalau belum sudah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial seperti itu. Jelas perkataan seperti tadi menunjukkan bahwa Anda sedang bergerak menjadi sosok pemimpin yang otoriter dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memikirkan kepentingan nasional yang seharusnya dipikirkan oleh seorang kepala negara. Jangan dibiarkan bermimpi ding. Lebih baik Rizal Ramli dibangunkan saja, lalu diberi foto Jokowi saat duduk di meja dengan tulisan Presiden RI, supaya dia ingat bahwa jabatan presiden hanya ada dalam angan-angan atau impiannya yang rasanya tak akan pernah terjadi sampai akhir hayat Rizal Ramli tiba. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.